gitu ya. Di Jepang itu, walau alam nanti mungkin Prof. Sarwidi yang lebih better saya. Saya pernah membaca artikel itu, katanya kalau di Jepang itu sudah bisa ya menggunakan ini apa namanya memprediksi, tapi hanya ini karena gelombang gempa itu kan ada gelombang primer dan sekunder ya. Sementara yang memiliki kecepatan gelombang yang tinggi itu adalah gelombang primer, sehingga yang kalau kita memasang alat akselerograf itu yang akan sampai lebih dahulu ke alat itu adalah gelombang yang primer, sehingga pada saat gelombang primer itu memberikan informasi kepada alat, sebenarnya kita sudah tahu bahkan bahwa akan ada datang gelombang berikutnya, yaitu gelombang sekunder ya. Sementara gelombang primer itu kan sifatnya tidak merusak, sedangkan gelombang sekunder itulah yang merusak. Nah, tetapi jarak gelombang primer dan sekunder itu hanya ya sekitar 3 detik saja. Jadi kalau mau kita gunakan untuk evakuasi itu kayaknya sudah tidak mungkin ya. Tetapi kalau di Jepang itu bisa digunakan dengan secara otomatis begitu. Ketika ada gelombang primer itu nanti nuklir nanti nonaktif, listrik mati dan sebagainya itu ya, sehingga resiko-resiko yang lain itu bisa dihindari begitu. Nah inilah beberapa mungkin yang sekarang ya yang sudah banyak kita mendengar, kita mengenal dari berbagai riset, dan saya yakin memang riset ini tidak akan pernah selesai ya, maka itulah menariknya ya. Kalau kita mendalami tentang kegempaan itu, ya selalu ada saja yang bisa kita teliti. Nah, saya mengutip dari beberapa sumber ini, ternyata memang kalau kita mau ini tentang kerusakan struktur itu memang juga sangat pelik ya, karena kerusakan itu juga terkait oleh banyak hal ya. Kalau dahulu kita kadang menyangka, kalau masyarakat awam mengenali gempa itu dengan skala Richter. Skala Richter atau itu adalah energi ya. Sebenarnya skala Richter itu kan menunjukkan energi gempa yang terjadi di sumber gempa. Nah, sementara yang energi yang sampai kepada di mana kita mempunyai struktur itu tentunya tidak sama ya, sehingga tidak selalu gempa yang skala Richternya tinggi itu akan merusak gitu. Nah, tapi masyarakat awam kan, kalau masyarakat awam mesti pokoknya gempa berapa skala Richter gitu ya, itu yang dia kira yang akan merusak. Nah, sebenarnya kalau kita di bidang struktur, di bidang teknik sipil, kalau yang digunakan untuk desain itu kan percepatan ya, yang berasal dari background acceleration itu ya, jadi akselerasinya. Namun itu pun ternyata tidak satu-satunya unsur yang menentukan besar tidaknya kerusakan struktur ya. Jadi dahulu mungkin kita menyangka setiap ketika akselerasinya itu lebih tinggi itu pasti kerusakannya lebih besar ya. Ternyata pada hari-hari kemudian banyak sekali penelitian ya itu menemukan ya, kalau menurut di bukunya Lindbergh itu karakteristik gempa yang menyebabkan kerusakan itu ada beberapa hal ya, di antaranya tadi akselerasinya ya, PGE-nya, kemudian duration of strong shaking, jadi durasinya gempa yang kuat gitu, yang dimana gempa itu memiliki amplitudo kuat itu durasinya semakin lama inilah semakin berbahaya. Kemudian di sini juga ada frekuensi konten. Frekuensi konten itu adalah kandungan frekuensi yang dimiliki gempa ya. Nah, kemudian satu lagi ada length of rupture. Nah, kalau menurut di bukunya Prof. Widodo itu, memang parameter frekuensi konten inilah yang paling berpengaruh ya. Nah, frekuensi konten itu apa? Yaitu kandungan frekuensi yang dimiliki oleh gempa ya. Jadi ketika gempa itu sejak mulai gempa bergetar hingga akhir itu tentunya memiliki banyak sekali kandungan frekuensi ya, karena kalau gempa itu dia tidak sinusoidal ya, dia tidak tapi dia random begitu. Getarannya itu random, berubah-ubah ya, jadi frekuensinya juga berubah-ubah. Nah, tetapi setiap gempa itu memiliki kandungan frekuensi, terutama nanti yang sangat berpengaruh itu adalah frekuensi pada saat amplitudonya itu tinggi. Nah, begitu ya. Nah, inilah yang sangat berpengaruh. Nah, kemudian selain karakteristik gempa juga ada karakteristik site ya, jadi karakteristik lokasi, ya, bagaimana, apakah jenis tanahnya
seperti apa ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap getaran yang terjadi ya, karena getaran gempa itu merambat dari sumber gempa hingga ke lokasi bawah bangunan kita itu melalui berbagai lapisan tanah tentunya ya, sehingga kita membangun di tempat lain itu juga akan berbeda-beda. Kalau sekarang di dalam SNI yang terbaru di peta gempa 2017 ya, yang ada di SNI 1726 2019 itu sudah lebih detail lagi ya. Jadi per lokasi kita itu sudah memiliki karakteristik site yang berbeda. Berbeda ini juga mengalami perkembangan ya. Kalau zaman dahulu di dalam peta gempa yang 2000 berapa ya, 2010 itu sudah mulai ya. Tapi yang sebelumnya 2002 itu masih ada hanya wilayah 1, 2, 3, 4 begitu. Nah ternyata kan memang tidak bisa demikian ya, karena dalam jarak yang beberapa kilometer saja itu sudah akan memberikan karakteristik site yang berbeda. Kemudian juga yang ketiga adalah karakteristik struktur ya, ini jelas ya. Jadi mungkin kita kalau mau mitigasi struktur, kita mungkin lebih mainnya di yang ketiga ini. Kita memainkan karakteristik struktur ini supaya memiliki kemampuan yang baik ya, ketika responnya itu baik ketika terjadi gempa ya. Nah kemudian kalau yang nomor 1 ini tentunya kita harus memahami supaya kita bisa menyesuaikan diri begitu. Kalau di mana di situ tidak baik dibangun untuk misalnya karakteristik gempanya seperti apa gitu ya, kemudian bangunan yang cocok seperti apa, nah ini juga akan sangat membantu ketika kita ingin menghendaki bangunan yang kita bangun itu tidak mengalami kerusakan yang sangat besar begitu. Nah di beberapa sumber untuk kandungan frekuensi gempa ini biasanya dinyatakan untuk menyatakan tingkat frekuensinya itu biasanya dinyatakan dalam rasio A/V ini ya. Jadi A itu adalah percepatan maksimum. Jadi kalau kita memiliki time history gempa, kita bisa melihat percepatannya maksimum berapa. Nah kemudian biasanya kalau kita sudah memiliki digital dari time history itu, kemudian kita lakukan integrasi, satu kali integrasi itu kita akan mendapatkan kecepatan ya. Kalau double integrasi kita akan mendapatkan simpangan. Nah ketika kita mendapatkan kecepatan itu, kita juga bisa menentukan V ini, kecepatan maksimumnya. Nah nanti ketika A dibagi V itu kita akan mendapatkan AV rasio itu. Nah menurut So itu kalau AV-nya di atas 1,2 G per meter per detik itu termasuk golongan gempa frekuensi tinggi. Kalau antara 1,2 jadi antara 0,8 sampai 1,2 ya itu frekuensi sedang. Kalau kurang dari 0,8 itu frekuensi rendah.